Macam-macam diet. Ada 10 diet yang jarang orang lain ketahui. Apa saja sahabat sehat? Simak, ini dia 10 macam-macam diet. Sebelum ke poin 1, saya ingin menjelaskan dulu pengertian diet secara istilah. Pengertian diet ialah pada dasarnya adalah pola makan yang cara dan jenis makanannya diatur. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Poin yang pertama adalah diet pada kondisi khusus alergi. Beberapa makanan dapat menyebabkan alergi. Makanan dengan tingkat alergenik tinggi antara lain telur, susu, kacang-kacangan, kacang kedelai, ikan, kerang-kerangan, dan gandum. Makanan tersebut sebaiknya dihindari pada seseorang dengan alergi makanan. 2. Diet jantung, terutama penyakit jantung koroner. Tujuan dari diet ini adalah mengurangi beban kerja jantung, menormalkan berat badan, memenuhi kebutuhan gizi, mengurangi cairan tubuh, serta mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Penting untuk diberitahukan pada Anda yang mempunyai penyakit jantung untuk mengolah makanan dengan cara direbus atau dikukus. Pengolahan makanan dengan cara digoreng sebaiknya dihindari. 3. Diet rendah kolesterol. Diet ini ditunjukkan pada pasien dengan dislipidemia, atau dalam secara istilah adalah mengacu pada tingkat yang tidak sehat dari satu atau lebih jenis lemak dalam darah. Selain itu juga bertujuan untuk menurunkan berat badan bila terlalu gemuk. Pada diet rendah kolesterol, pengolahan masak disarankan untuk tidak digoreng. Makanan tumis masih diperbolehkan, namun dengan jumlah minyak yang dibatasi. Konsumsi kuning telur dibatasi paling banyak 2 kali per minggu. Disarankan untuk mengganti daging dengan ikan. Sebagian porsi sayur disarankan untuk tidak dimasak. 4. Diet hipertensi. Akan saya jelaskan sedikit tentang hipertensi. Hipertensi itu yang kita sering artikan adalah tekanan darah tinggi, bisa menyebabkan muncul penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Diet hipertensi diberikan pada seseorang dengan tekanan darah di atas normal untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi timbunan cairan dalam tubuh. 4. Diet ginjal. Diet ginjal yang dimaksudkan di sini adalah untuk seseorang pasien penyakit ginjal kronis. Pengaturan makan diperlukan pada pasien ginjal untuk mencegah penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Selain itu juga untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit sambil mempertahankan status nutrisi tetap optimal. Prinsipnya tidak ada jenis makanan yang dihindari untuk seseorang penyakit ginjal, tetapi ada beberapa makanan yang harus dibatasi. Antara lain yang pertama adalah karbohidrat kompleks, nasi, jagung, umbi-umbian. Yang kedua adalah protein hewani dan nabati. Yang ketiga, lemak, minyak, kelapa sawit, santan kental, mentega, lemak hewan. Cara mengurangi kalium dari bahan makanan adalah dengan cara mencuci bahan makanan yang sebelumnya sudah dikupas dan dipotong-potong. Kemudian rendam bahan makanan tersebut dengan air hangat yang banyak selama 2 jam. Setelah itu, cuci dengan air mengalir selama beberapa menit. 6. Diet rendah purin. Diet rendah purin disarankan untuk mengurangi kadar asam urat. Purin bisa ditemukan di protein hewan. Di orang sehat, diet purin berkisar antara 600 sampai 1000 mg per hari. Diet rendah purin dibatasi sampai 100 sampai 150 mg per hari. 7.
diet lambung. Diet lambung bertujuan untuk meringankan beban kerja saluran cerna, membantu menetralisir kelebihan asam lambung. Jenis makanan yang dihindari atau dibatasi pada diet lambung adalah 1. Karbohidrat, batasi mie, roti putih, ketan, kue, biskuit, dan pastries. 8. Diet hati. Diet hati bertujuan untuk mencegah kerusakan hati lebih lanjut, memperbaiki jaringan yang rusak, mengurangi beban kerja hati, memperbaiki atau mempertahankan status gizi, serta menghindari komplikasi yang dapat terjadi. Jenis makanan yang harus dihindari pada diet hati: pertama, ketan, ubi, singkong, talas, kue gurih. Kedua, daging berlemak, daging asap, sosis, sarden, ikan atau daging kalengan, susu kental manis, susu full cream, dan juga es krim. 9. Diet ibu hamil. Masa kehamilan sangat penting bagi ibu dan janin. Kebutuhan zat gizi bervariasi sesuai dengan usia kehamilan. Tujuan diet sehat bagi ibu hamil adalah untuk kesehatan sang ibu, pertumbuhan janin saat bayi persalinan, menyusui, dan tumbuh kembang bayi ke depannya. Apabila ibu hamil tergolong gemuk, porsi sumber energi, lemak, dan karbohidrat dapat dikurangi. Sedangkan bila ibu terlalu kurus, jumlah kalori dan asupan protein dapat ditambahkan untuk menghindari penimbunan cairan dan batasi asupan garam. 10. Diet usia lanjut. Pada usia lanjut, kecukupan nutrisi merupakan hal yang sangat penting. Namun seringkali banyak hal yang dapat menimbulkan kelainan gizi, seperti gangguan gigi, sensitivitas terhadap rasa berkurang, akibatnya banyak asupan garam dan gula. Banyak obat-obatan menyebabkan mual atau nafsu makan turun. Faktor sosioekonomi dan kejiwaan dapat memengaruhi pola makan. Prinsip diet usia lanjut adalah gizi seimbang dengan makanan yang bervariasi. Beberapa hal yang dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan asupan makanan. Pertama, sayuran dipotong lebih kecil, dimasak sampai empuk. Buah-buahan dapat dijus. Terus, daging dicincang. Minum air 6-8 gelas per hari. Olah makanan dengan berbagai bumbu untuk meningkatkan cita rasa. Terakhir, makan dapat dilakukan bersama dengan teman-teman untuk meningkatkan nafsu makan. Itulah 10 macam-macam diet dan jenis makanannya yang harus dihindari. Semoga bermanfaat. Silahkan share kepada teman atau saudara Anda. Teman Anda berbagi sehat.